Selamat pagi semuanya. Jadi hari ini kita akan membahas mekanisme perpindahan panas ketiga. Jika Anda mengingat kembali, di 2 minggu belakangan Anda telah membahas atau telah belajar mengenai mekanisme perpindahan panas, konduksi, dan konveksi. Ya. Nah, jadi hari ini kita akan membahas mengenai radiasi. Jadi kalau misalkan saya summary-kan, ada perpindahan panas konduksi, ada yang konveksi, dan ada radiasi. Ketiga perpindahan panas ini memiliki perbedaan terutama pada mode perpindahan panasnya. Kalau kita ingat kembali, pada perpindahan panas konduksi, itu media perambatan panas tidak bergerak, tidak mengalami perubahan posisi. Tapi panas itu dirambatkan atau dipindahkan karena adanya getaran-getaran molekul. Jadi panas itu berpindah karena ada perpindahan momentum sebetulnya. Nah, kalau kita lihat di kasus yang konveksi, ada 2 jenis konveksi. Semoga Anda masih mengingat ya, ada konveksi paksa dan ada konveksi alami. Nah, jadi pada perpindahan panas secara konveksi, pada dasarnya diperlukan fluida yang bisa bergerak untuk membawa serta panas tersebut. Ya. Nah, jadi pada konveksi alami, fluidanya baik itu gas maupun cairan bergerak secara alami. Contohnya karena ada perbedaan densitas, ya. Waktu di minggu yang lalu diberikan contoh saat kita memasak air. Jadi ada bagian air yang terpanaskan lebih dulu, yaitu air yang menempel atau dekat dengan permukaan panci, dia akan panas terlebih dahulu sehingga densitasnya akan menurun. Nah, densitas yang lebih rendah mengakibatkan air panas tersebut bergerak ke atas. Ya, nah akibatnya air yang masih dingin di bagian atas panci yang punya densitas lebih tinggi akan turun ke bawah. Itu konveksi yang alami. Ya, ada juga konveksi paksa di mana pergerakan fluida tersebut dipaksa terjadi. Ya, kita bisa menggunakan beberapa alat penggerak fluida seperti yang telah dibahas di mekanika fluida. Contohnya ada blower, ada kompresor, dan ada pompa. Ya. Nah, juga Anda telah lihat minggu lalu bagaimana koefisien perpindahan panas konveksi, baik itu untuk konveksi paksa maupun untuk konveksi alami. Tentunya koefisien perpindahan panas konveksinya akan punya nilai lebih tinggi untuk konveksi yang paksa dibandingkan yang alami. Oke. Nah, terakhir di sini kita akan membahas mengenai mekanisme perpindahan panas radiasi. Nah, jika kita lihat bagaimana mode perpindahan panasnya, tentunya kita semua sudah tahu bahwa radiasi ini terkenal sebagai perpindahan panas yang tidak membutuhkan media perambatan. Ya, jadi kalau misalkan konduksi masih butuh media perambatan, biasanya padatan, begitu ya. Kalau misalkan konveksi masih butuh media perambatan, biasanya fluida cair ataupun gas. Nah, radiasi ini adalah panas atau mode perpindahan panas yang terjadi tanpa perlu media perambatan, ya. Makanya radiasi ini bisa terjadi di ruang hampa. Contoh yang paling terkenal dari perpindahan panas radiasi ini adalah radiasi sinar matahari. Bagaimana panas matahari bisa sampai ke bumi, ya. Jadi di situ tidak terjadi perambatan-perambatan yang lain, tapi terjadinya secara radiasi. Oke. Nah, jadi silakan digarisbawahi bahwa radiasi itu perpindahan panas yang terjadi tanpa media perambatan, ya. Dan kecepatan perpindahannya merupakan kecepatan perpindahan panas yang tercepat. Ya, jadi radiasi ini perpindahan panasnya, laju perpindahan panasnya setara dengan kecepatan cahaya. Nah, sebenarnya apa sih radiasi? Jadi radiasi ini sebenarnya adalah energi yang diemisikan dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Nah, ini kata kuncinya ya. Jadi sebenarnya ini adalah energi yang merambat dalam bentuk gelombang, ya, gelombang elektromagnetik. Karena adanya perubahan konfigurasi elektrik atom atau molekul. Ya, jadi sekali lagi mohon garis bawahi, radiasi ini energi yang diemisikan dalam bentuk gelombang.
ya. Nah, jadi banyak jenisnya. Baik itu kalau kita bicara gelombang microwave, itu juga mengemisikan radiasi. Demikian juga dengan gelombang-gelombang yang lain, ya. Nah, kalau kasus yang paling terkenal adalah radiasi sinar matahari sampai ke bumi, tentunya kita akan seringkali kita memiliki anggapan atau ya pikiran di kepala kita bahwa radiasi itu hanya terjadi kalau misalnya kita punya heat source atau sumber panas yang temperaturnya sangat tinggi. Nah, itu adalah kesalahan konsep yang banyak terjadi. Ya, perlu Anda ingat bahwa radiasi itu terjadi atau radiasi itu diemisikan oleh semua benda, asal benda tersebut memiliki temperatur di atas nol absolut. Ya, saya rasa sebagai mahasiswa teknik, Anda harus paham apa itu nol absolut. Ya, jadi mohon jangan sampai salah. Ini bukan 0 derajat Celcius, bukan ya. Bukan juga 0 derajat Fahrenheit, ya, tapi 0 derajat Celcius. Oke, silahkan. Anda harus lihat lagi. Jangan sampai salah konsep di sini, ya. Nah, jadi semua benda yang temperatur itu di atas 0 derajat absolut itu bisa mengemisikan, menyerap, dan meneruskan radiasi. Ya, pada dasarnya semua benda itu yang temperaturnya di atas 0 derajat 0 derajat absolut atau seringkali juga disebut sebagai 0 Kelvin, ya, itu bisa mengemisikan, mentransmisikan atau menyerap radiasi. Jadi kalau misalnya sebagai contoh di sini ya saya gambarkan sebagai skema, misalnya ada benda. Benda ini adalah sebuah benda dengan temperaturnya di atas 0 Kelvin, ya. Nah, kalau misalkan benda ini terkena energi gitu ya, energi panas, seringkali dalam kasus radiasi disebut sebagai insiden radiasi, maka benda ini bisa melakukan 3 hal. Yang pertama, bisa mentransmisikan, ya, bisa mentransmisikan energi radiasi yang diterimanya. Bisa juga melakukan refleksi, ya. Jadi merefleksi itu memantulkan kembali sebagian dari energi yang diterimanya. Bisa juga benda ini melakukan yang namanya absorpsi. Jadi menyerap sebagian dari energi radiasi yang diterimanya. Oke. Nah, 3 hal terus bisa dilakukan. Jadi kalau misalkan kita nyatakan dalam bentuk matematis, jumlah energi atau fraksi energi yang direfleksikan, ya, saya kasih simbol R biar gampang nulisnya, ditambah jumlah atau fraksi energi yang diabsorpsi, ditambah fraksi energi yang ditransmisi itu akan sama dengan 1. Ya, oke. Nah, tergantung dari berapa temperatur dari benda tersebut, maka benda tersebut juga bisa yang namanya mengemisikan energi radiasi, ya. Nah, jadi mohon diperhatikan yang namanya merefleksikan energi radiasi dengan mengemisikan energi radiasi adalah 2 hal yang berbeda, ya. Sebuah benda itu bisa merefleksi energi radiasi jika dia kena energi lalu sebagian energinya dikembalikan ke sistem, dikembalikan ke lingkungan. Itu refleksi. Jadi energinya dari sumber luar mengenai benda tersebut lalu dipantulkan. Itu refleksi. Ya, kalau emisi artinya benda tersebut punya temperatur tertentu dan dia dari dirinya sendiri mengeluarkan energi radiasi. Ya, jadi walaupun kalau dilihat dari sini refleksi dan emisi itu sama-sama keluar dari permukaan benda, itu 2 hal yang completely berbeda. Ya, mohon diperhatikan hal tersebut. Nah,
Oke. Nah, dalam bentuk persamaan matematis, energi yang dikeluarkan atau perpindahan energi dari radiasi itu bisa dinyatakan dengan persamaan yang ada di slide, yaitu Q radiasi, laju perpindahan panas radiasi itu sama dengan emisivitas, ini emisivitas, dikalikan konstanta Stefan Boltzmann, dikalikan luas area yang memancarkan atau mengeluarkan energi radiasi, dikalikan dengan T permukaan pangkat 4. Ya, T permukaan pangkat 4. Persamaan ini berlaku jika kita menganggap bahwa temperatur permukaan itu jauh lebih besar daripada temperatur sekitar, ya. Nah, tentunya yang namanya perpindahan panas itu pasti terjadi dari satu titik ke titik lain. Namanya perpindahan. Jadi pasti ada dua posisi, ya. Dan seperti yang kita ingat di pertemuan yang lalu, yang namanya sesuatu itu berpindah. Hal ini energi berpindah. Dia bisa berpindah. Ada yang bocor suaranya, tolong di-mute. Tolong di-mute suaranya, ada yang bocor. Oke. Nah, yang namanya perpindahan dalam hal ini energi panas, ya dia berpindah karena ada yang namanya driving force. Nah, saat kita membahas perpindahan panas konduksi dan konveksi, kita mengenal bahwa dalam perpindahan panas itu driving force-nya adalah beda temperatur. Ya, sebetulnya konsep ini juga berlaku dalam radiasi. Ya, sebetulnya kalau dituliskan persamaan radiasi yang lengkap, maka saya bisa menuliskan Q radiasi itu sama dengan emisivitas dikalikan konstanta Stefan Boltzmann dikalikan A dikalikan T permukaan pangkat 4 dikurangi T. Mungkin saya berikan ini subscript lingkungan pangkat 4. Begitu. Nah, tapi kebanyakan kasus menganggap bahwa radiasi itu signifikan besarnya jika T permukaannya itu nilainya cukup besar. Sehingga penyederhanaan dari persamaan radiasi itu memberikan kita persamaan yang saya berikan kotak biru. Jadi pada persamaan tersebut kita menganggap bahwa temperatur permukaan itu jauh lebih tinggi daripada temperatur lingkungan atau sistem sekitarnya. Ya, sehingga persamaan bisa disederhanakan menjadi persamaan yang ada di kotak biru. Ya. Nah, konstanta Stefan Boltzmann adalah sebuah konstanta yang tentunya punya nilai yang spesifik. Jika dilihat di slide, konstanta Stefan Boltzmann ini punya nilai 5,669 kali 10 pangkat 8 watt per meter kuadrat Kelvin pangkat 4. Ya. Dan emisivitas ini sebenarnya menyatakan bagaimana perbandingan antara emisi radiasi sebuah benda dibandingkan dengan permukaan ideal atau kita kenal juga sebagai benda hitam ideal, ya, black body, benda hitam ideal. Pada kenyataannya, di dunia ini, di universe ini, tidak ada yang namanya benda hitam ideal yang memiliki emisivitas sama dengan 1. Itu tidak ada. Jadi ini adalah sebuah konsep. Ya. Nah, yang namanya emisivitas, sebuah benda, itu menyatakan seberapa menyimpang dia dari sebuah black body atau benda hitam ideal. Nah, pada dasarnya yang namanya benda hitam ideal atau black body gitu ya, itu memiliki nilai adsorpsi radiasi yang sama dengan 1. Atau jika benda hitam itu dikenai sebuah energi radiasi, maka dia akan menyerap keseluruhan energi radiasi tersebut. Ya, sekali lagi saya sampaikan, di dunia ini tidak ada yang namanya benda hitam ideal. Jadi pada dasarnya di dunia ini tidak ada benda yang bisa menyerap 100% energi radiasi yang datang kepadanya. Ya, nah, pasti benda tersebut merefleksikan sebagian atau mentransmisikan sebagian. Begitu. Ya. Oke, itu persamaan untuk radiasi. Nah, di sini kita bisa melihat emisivitas
tadi ya, emisivitas untuk berbagai material pada temperatur 300 Kelvin. 300 Kelvin itu sekitar 27 derajat Celcius. Nah, bisa dilihat di sini nilai dari emisivitasnya bervariasi ya. Jadi kalau kita lihat aluminium foil, polis gold, polis copper, polis silver itu adalah logam-logam yang punya permukaan yang mulus. Nah, logam-logam dengan permukaan mulus seperti itu biasanya punya emisivitas yang nilainya jauh dari 1 atau mendekati 0. Ya. Nah, sedangkan kalau kita lihat ke bagian bawah, contohnya adalah tanah, air, dan juga tumbuh-tumbuhan memiliki emisivitas yang nilainya jauh lebih tinggi atau mendekati 1. Ya. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat dari nilai-nilai tersebut menyatakan bagaimana si benda yang sedang kita lihat di tabel tersebut mendekati sifat-sifat black body. Semakin dekat angka 1 emisivitasnya, maka benda tersebut memiliki sifat yang semakin dekat dengan black body. Alias, ketika dia dikenai atau menerima energi radiasi, dia akan menyerap sebagian besar energi radiasi tersebut. Ya. Oke. Nah, di gambar yang sebelah kiri, kita bisa melihat bahwa ada gambar black body. Kita anggap ada sebuah black body dengan emisivitas sama dengan 1. Ya. Maka ketika kita memiliki sebuah black body, laju atau flux panas yang diemisikan oleh black body tersebut, maksimal nilainya adalah setara dengan konstanta Stefan Boltzmann dikalikan temperatur permukaannya pangkat 4. Ini, ya. Nah, mohon Anda perhatikan baik-baik. Di sini, Q itu ada titik di atasnya. Bedanya apa dengan Q yang tanpa titik? Jika kita kembali ke slide sebelumnya, di sini persamaan perpindahan panas radiasi diberikan dalam bentuk Q tanpa titik di atasnya. Ya, jadi Q-nya itu nggak punya titik di atasnya. Nah, di slide berikutnya, Q yang diemisikan oleh black body disimbolkan dalam bentuk Q dengan titik di atasnya. Ya, nah Anda perhatikan bahwa Q dengan titik di atas ini merupakan adalah flux panas. Ya, flux panas adalah nilai Q yang dibagi dengan luas area. Ya, sehingga dia akan memberikan yang kita sebut sebagai flux panas. Ya, perhatikan simbol-simbol yang tampaknya remeh seperti itu, tapi itu merupakan itu memberikan informasi yang penting bagi Anda. Oke. Nah, slide ini menggambarkan skema yang tadi telah saya sampaikan di awal, bahwa pada dasarnya ketika sebuah benda dikenai oleh energi radiasi, maka benda tersebut bisa melakukan 3 hal. Ya, 3 hal yang telah saya sampaikan, ada benda tersebut bisa jadi mengabsorpsi, bisa jadi benda tersebut merefleksikan, dan satu lagi sebetulnya bisa jadi mentransmisikan. Tapi transmisi ini nilainya biasanya sangat kecil sekali, sehingga yang masuk ke dalam perhitungan atau yang diperhitungkan, itu biasanya hanya panas yang diabsorpsi dan panas radiasi yang direfleksikan. Ya, jadi pada dasarnya slide ini menunjukkan kembali atau menyampaikan kembali hal yang tadi telah saya sampaikan di awal. Nah, berikutnya kita melihat bahwa perpindahan panas itu bisa jadi terjadi bukan hanya melalui satu mekanisme. Bisa jadi perpindahan panas itu terjadi lewat 2 mekanisme. Misalnya, saya rasa sudah dibahas ya minggu lalu di kelas, panas pindah melalui konduksi dan konveksi. Nah, bisa juga panas itu pindah karena konveksi dan radiasi. Jadi sebagai contoh, bisa jadi panas itu pindah melalui konveksi dan radiasi. Nah, sekarang jika misalkan panas itu berpindah melalui konveksi dan radiasi, tentunya Q total itu adalah Q konveksi ditambah Q radiasi. Jika kita tuliskan dalam bentuk persamaan matematis, Q konveksi kita nyatakan sebagai H dikalikan A dikalikan delta T. Ya. Nah, sedangkan yang namanya Q radiasi itu adalah
emisivitas dikalikan konstanta Boltzmann dikalikan A dikalikan T surface pangkat 4 dikurangi T lingkungan pangkat 4. Nah, jika andaikan T lingkungannya dianggap sangat kecil dibandingkan T surface, maka bagian T lingkungan ini bisa dianggap tidak ada. Ya, jadi kalau misalkan nilainya tidak jauh lebih kecil, maka nilai T lingkungan harus dimasukkan. Oke. Nah, Q total juga bisa dinyatakan dalam bentuk persamaan di sini. H kombinasi atau H gabungan dikalikan A dikalikan delta T. Oh, di sini ada simbol Q titik ya, tapi ada A. Nanti silahkan saya akan cek kembali. Takutnya ini menggunakan apa namanya referensi yang berbeda ya sehingga memberikan arti lain pada nilai Q dengan titik di atas. Nanti saya cek lagi ya. Nah, tapi pada dasarnya Q itu bisa dinyatakan sebagai H gabungan dikalikan A dikalikan delta T. Nah, H gabungan ini bisa kita nyatakan sebagai H konveksi ditambah H radiasi. H radiasi adalah sebuah persamaan konsep sebetulnya. Ya, karena H itu kan sebetulnya koefisien perpindahan panas konveksi. Kok bisa jadi ada H radiasi gitu. Nah, ini adalah konsep yang membuat kita mendapatkan sebuah persamaan sebetulnya. Ya. Nah, H radiasi ini dinyatakan sebagai emisivitas dikalikan konstanta Boltzmann dikalikan fungsi temperatur di sini. Ya, jika Anda nanti mencoba memasukkan nilai H kombinasi atau H gabungan, ya, yang adalah H konveksi ditambah epsilon konstanta Stefan Boltzmann dikalikan fungsi T ini ke dalam persamaan yang atas, yang ini. Jadi H combine-nya Anda substitusikan ke sini, Anda akan mendapatkan kembali persamaan yang nomor 1, yang paling atas. Ya. Nah, jadi sekali lagi saya sampaikan H kombinasi atau H gabungan ini adalah H konveksi ditambah H radiasi. Ya. Nah, tapi H radiasi ini sebenarnya adalah sebuah konstanta atau persamaan konsep ya yang merupakan sebuah fungsi dari temperatur di mana jika Anda menggunakan atau mensubstitusikan persamaan H gabungan ke persamaan yang di atasnya, maka Anda bisa mendapatkan persamaan Q total seperti yang di persamaan nomor 1. Oke. Nah, begitulah materi yang disampaikan untuk radiasi. Terima kasih. Ya, silahkan jika misalnya ada pertanyaan untuk radiasi, bisa disampaikan sekarang. Tidak ada? Oke. Nanti pada sekitar jam 10-an, Anda akan mengerjakan contoh soal radiasi dipandu oleh kakak kelas. Ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi berikutnya. Saya izin menyiapkan dulu materinya sebentar ya.
Oke, baik. Kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu mengenai alat penukar panas. Nah, jadi kita telah membahas mengenai berbagai mekanisme perpindahan panas, konduksi, konveksi, radiasi, ya, terutama konduksi dan konveksi. Nah, aplikasi langsungnya atau aplikasi nyatanya adalah pada alat penukar panas, ya. Bukan satu-satunya aplikasi perpindahan panas, tapi aplikasi yang sering ditemukan di industri pangan, di mana membutuhkan ilmu perpindahan panas adalah pada saat kita menggunakan alat penukar panas. Nah, jadi yang namanya alat penukar panas itu biasanya digunakan pada proses pemanasan atau pendinginan fluida pada industri pangan. Umumnya dilakukan dalam sebuah unit yang namanya heat exchanger atau disebut juga HE atau alat penukar panas. Nah, contoh nyata dalam penggunaan alat penukar panas ini misalnya adalah saat kita melakukan sterilisasi susu, ya. Saat kita melakukan sterilisasi susu, susu dari sapi, dari petani sapi yang telah dikumpulkan, lalu dimasukkan ke dalam unit heat exchanger dan dipanaskan dengan menggunakan steam, biasanya dengan menggunakan kukus. Nah, pemanasan ini dihitung sedemikian rupa, berlangsung sedemikian rupa sehingga susu dalam alat penukar panas tersebut mencapai temperatur yang kita inginkan. Ya, tergantung kita ingin sampai temperatur berapa. Kalau misalkan mau membuat susu pasteurisasi, temperaturnya itu tertentu. Kalau misalkan ingin membuat susu yang bentuknya UHT, begitu ya, susu steril, itu temperaturnya lain lagi, ya. Jadi tergantung spesifikasi susunya mau dapatnya seperti apa, itu temperatur pemanasannya berbeda-beda. Nah, tentunya nanti akan memberikan atau akan berimplikasi pada satu kemungkinan jenis HE-nya atau jenis heat exchanger berbeda. Bisa juga media pemanasnya berbeda. Ada yang butuh pemanasan pakai steam, ada juga yang mungkin cukup dipanaskan pakai air panas. Ya, mungkin juga HE yang digunakan sama, tapi luas areanya berbeda atau ukurannya berbeda. Ya. Nah, dalam materi kali ini kita akan membahas mengenai heat exchanger, apa itu heat exchanger, bentuknya seperti apa, dasar-dasar perhitungannya seperti apa, lalu nanti minggu depan kita akan belajar cara perancangan, ya, atau metodologi perancangan heat exchanger, terutama dalam hal ini yang shell and tube, sehingga nanti mahasiswa akan diberikan tugas yang cukup besar lah ya, untuk melakukan perancangan heat exchanger untuk berbagai kasus-kasus pemanasan dan pendinginan fluida di industri pangan. Ya. Nah, dalam heat exchanger, panas itu pindah dari fluida yang panas ke fluida yang dingin, tapi tanpa melakukan kontak langsung. Ya. Nah, contoh HE yang banyak digunakan di industri, yang satu adalah double pipe, ada juga shell and tube, ada juga HF flat and frame, dan juga ada jacketed tank atau tangki berjaket. Rangga, mohon di-mute, terima kasih. Ada juga jacketed tank atau tangki berjaket. Ya. Nah, jadi keempat jenis HE yang tadi disebutkan itu banyak digunakan atau umum digunakan di industri pangan. Tentunya di luar 4 jenis HE ini banyak juga HE-HE lain, ya, yang aplikasinya biasanya lebih spesifik, ya. Nanti itu Anda akan pelajari lebih lanjut dan juga mungkin bisa dipelajari secara mandiri. Nah, ini adalah contoh dari heat exchanger double pipe, ya. Seperti namanya double pipe, artinya ada dua pipa. Ada pipa yang kecil, ada pipa yang lebih besar. Ya. Nah, posisinya kalau kita lihat di gambar yang sebelah kiri, itu pipa yang kecil, warna hijau, itu ada di dalam pipa yang besar. Pipa besar itu warna biru. Jadi Anda bayangkan, Anda punya pipa kecil dan pipa besar. Di mana pipa kecil itu ada di dalam pipa besar. Itu double pipe namanya. Jadi ada dua pipa aja, pipa kecil dan pipa besar. Ya, gambar nyatanya kayak apa sih alatnya di industri itu ada di sebelah kanan atas. Anda bisa lihat. Ya, yang ini. Ini adalah gambar
contoh gambar nyata dari double pipe heat exchanger. Nah, cara kerjanya seperti apa? Jadi double pipe heat exchanger itu bekerjanya begini, ya. Pipa kecil kita sebut sebagai tube, ya. Pipa kecil yang warna hijau kita sebut sebagai tube. Nah, ke dalam tube itu masuk fluida, ya katakanlah fluida panas, ya. Jadi fluida panas di sini dia masuk ke dalam tube, ke dalam pipa kecil, ya. Lalu dia akan bergerak mengikuti alur sampai akhirnya dia keluar di sini. Ini adalah fluida panas yang telah didinginkan keluar di situ, ya. Nah, di pipa yang besar, ya pipa besar itu kan isinya ada pipa kecil, juga ada ruang kosong. Nah, ke dalam pipa besar itu mengalir fluida juga masuk di sini. Ya, di sini masuk. Ya, dia masuk. Katakanlah ini adalah fluida yang lebih dingin, fluida pendingin. Nah, fluida pendingin masuk situ, mengalir sepanjang perjalanan, ya. Saya kasih warna merah. Ini fluida dingin. Saya ganti ya. Mungkin kalau merah nanti jadinya kontradiktif gitu ya. Karena dingin warna merah tuh Ibu maaf, suaranya ke mute, Bu. Ibu, mohon maaf suaranya, Bu. Bu, suaranya termute, Bu. Termute. sebentar ya, tampaknya tablet saya terputus. Saya sambungkan dulu supaya bisa share screen lagi. Oke, suara saya sudah masuk. Sudah masuk kembali? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, tadi putus ternyata karena saya nyalakan suaranya dari tablet. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nah, jadi ya, pada slide yang sedang ditampilkan di bagian kanan bawah, kita bisa melihat contoh dari atau skematik dari plate and frame heat exchanger ya. Nah, jadi kalau misalkan Anda dulu pernah belajar saat mekanika fluida, ada yang namanya plate and frame filter. Nah, ini adalah plate and frame heat exchanger. Cukup mirip pada dasarnya ya. Nanti ada link YouTube di situ bisa ditonton ya. Jadi pada dasarnya Anda punya pelat-pelat. Pada pelat ini yang penting adalah ada yang namanya gasket. Ya, gasket itu kayak karet ya. Kalau Anda lihat contohnya di sini, saya besarkan sedikit. Di sini ya. Anda bisa lihat ada karet yang warna hitam di sini. Nah, ini karet. Di sini ada karet. Di sebelah sini ada karetnya di atas. Di sini karetnya kembali ke kiri. Di sini karetnya ke kanan, dan seterusnya. Di bagian bawah juga sama ya. Karetnya pertama ada di kiri, terus di plat selanjutnya ada di kanan, di kiri lagi, di kanan lagi, dan seterusnya. Ya, jadi kalau misalkan bagian yang ada karet, tentunya fluida nggak bisa lewat ke situ.
Oke, jadi kalau kita lihat nih ya, kita lihat misalnya ada fluida pendinginnya. Fluida pendinginnya ini diberikan simbol warna biru di sini. Nah, fluida pendingin masuk ke dalam rangkaian plate and frame heat exchanger. Dia masuk nembus ke sini, sampai ke sini. Lihat, bagian atasnya ini nggak ada karetnya. Artinya, si fluida dingin itu bisa saja merembes ke situ, masuk. Jadi fluida dingin bisa masuk, hapus ya. Fluida dingin menerobos ini terus masuk, mengalir ke atas. Nah, mengalir ke atas. Sisa fluida dingin yang lain menerobos ke belakang sini, tapi sayang sekali di sini ada karet. Ya, sehingga fluida dingin yang menerobos ke sini nggak bisa tuh ke atas, nggak bisa kehalangan karet. Dia mau nggak mau menerobos lagi ke belakang lagi. Nah, di bagian sini dia ketemu nggak ada karet, dia bisa jalan ke atas airnya, air dinginnya. Di bagian belakangnya si fluida dingin menerobos lagi, tapi ada karet, dia nggak bisa lewat. Dia harus lewat ke belakangnya lagi dan seterusnya. Ya, hal yang sama terjadi dengan fluida panas. Nah, kalau dilihat, sorry, kelewat. Nah, kalau dilihat yang fluida panas di sini, ya dia masuk. Dia masuk. Di sini ada karet, dia nggak bisa lewat. Terobos lagi, masih ada karet, dia nggak bisa lewat. Di sini nggak ada karet, dia bisa lewat. Turun. Nerobos lagi ke belakang, ada karet, dia nggak bisa lewat. Ke belakangnya lagi, nah di sini nggak ada karet, dia bisa lewat. Nah, jadi akhirnya kita akan mendapatkan line aliran fluida dingin, line aliran fluida panas, line aliran fluida dingin, line aliran fluida panas secara berdampingan, ya. Nah, di situ akan terjadi perpindahan panas. Nah, kalau misalkan Anda lihat kasus yang telah diberikan, tentunya Anda pasti sadar perpindahan panasnya itu terjadi melalui dua mekanisme. Yang pertama adalah konduksi, di mana panas yang ada di sini dia akan berkonduksi dulu melewati pelat-pelat baja, terus berkonveksi di aliran dingin. Ya, oh maaf, saya kelewat. Jadi sebenarnya mekanismenya adalah panas pindah melalui konveksi dulu di aliran panas, terus konduksi di pelat baja, lalu konveksi lagi di aliran dingin. Ya, nah jadi ini panas berpindah dengan mekanisme gabungan atau campuran. Ya, jadi bukan melalui mekanisme single, tapi sudah beberapa mekanisme secara konsekutif, secara berurutan. Begitu ya. Nah, jika Anda nanti ada waktu, harus ada waktu ya, silahkan pelajari YouTube link yang telah diberikan. Nah, ini jenis ketiga dari HE, yaitu Shell and Tube Heat Exchanger. Jadi pada Shell and Tube Heat Exchanger, di sini diberikan gambar, lebih tepatnya namanya ya, YouTube HE. Nah, jadi pada tadi kalau kita bicara double pipe heat exchanger, ada dua pipa. Pipa kecil di dalam pipa besar. Nah, kalau kita bicara shell and tube, kita bicara banyak pipa kecil di dalam pipa besar. Ya, jadi kalau Anda lihat gambar yang sebelah kiri atas, itu ada banyak pipa kecil yang warnanya abu-abu di dalam sebuah pipa besar. Nah, pipa-pipa kecil kita sebut sebagai tube, pipa besar kita sebut sebagai shell atau cangkang. Ya, atau rumahnya. Begitu. Nah, dalam gambar yang diberikan, ini konfigurasinya adalah U-tube. Artinya, tube-nya itu membentuk huruf U. Ya, huruf U kemana? Nah, huruf U ke arah sini. Nah, jadi tube-nya itu kayak huruf U. Jadi tube-nya itu merupakan sebuah pipa yang panjang, lalu dibengkokkan sehingga membentuk huruf U. Kebayang ya? Nah, lalu susunan tube tersebut ditaruh, masukkan ke dalam sebuah shell. Sehingga bagaimana alirannya, pola alirannya kita lihat di dalam sini, pola alirannya adalah seperti begini ya. Jadi cairan yang mau masuk ke tube, dia masuk lewat sini, lalu dia masuk ke bagian bawah, ke tube-tube yang ada di bagian bawah, masuk, mengalir di dalam,
Di belakang, karena sebetulnya cube-nya itu bentuknya U kayak gini, nyambung satu sama lain, di belakang fluida panasnya itu bergerak, melingkar, lanjut ke sini, lalu keluar. Itu jalan dari fluida panasnya. Kalau fluida dinginnya itu berjalan seperti ini. Masuk dari arah shell ke sini ya, lalu dia akan memenuhi seluruh cangkang ya dan mendinginkan cup-cup yang sedang dialiri oleh fluida panas. Dia akan berjalan sini fluida dinginnya terus keluar dari sini. Ya. Oke, bisa dipahami ya mudah-mudahan. Nanti silakan dipelajari ini YouTube yang diberikan. Nah, di bawahnya ini ada tangki berjaket. Jadi pada tangki berjaket ini contohnya adalah sebuah tangki di mana terjadi reaksi. Reaksi terjadi dalam sebuah tangki. Nah, di sini tangkinya warna merah, artinya temperatur reaksinya itu tinggi. Kok bisa? Bisa jadi ini adalah reaksi yang sifatnya eksotermik. Nah, kalau ada reaksi yang eksotermik, dia terjadi dalam tangki, maka mau tidak mau temperatur dari isi tangkinya meningkat. Kalau kita ingat lagi, yang namanya reaksi eksotermik itu adalah reaksi yang mengeluarkan panas. Dan ketika panasnya terlalu banyak, maka reaksi tersebut akan terhambat. Ya, artinya supaya reaksi terus berlangsung, ya, dan berlangsung baik secara baik itu kinetik maupun termodinamik, maka temperaturnya itu sebaiknya kita jaga tidak terlalu tinggi, alias reaksinya perlu didinginkan terus-menerus. Ya, oke. Nah, kalau reaksinya perlu didinginkan terus-menerus, contohnya di sini kita menggunakan tangki berjaket. Pada tangki berjaket, ini ceritanya di jaket sini, ini dimasukkan sebuah fluida dengan temperatur yang agak lebih rendah, ya. Sehingga fluida ini yang ada di jaket akan terus-menerus menyerap panas yang dihasilkan oleh reaksi, ya. Oke, itu contoh tangki berjaket. Oke. Sampai sini kita telah belajar mengenai apa saja sih unit operasi yang termasuk dalam heat exchanger dan menggunakan prinsip perpindahan panas. Ya. Nah, berikutnya saya akan menyampaikan mengenai dua jenis aliran. Ada dua jenis aliran, mode operasi atau mode aliran yang bisa diaplikasikan pada alat penukar panas. Yang pertama di atas adalah kita sebut sebagai co-current flow, aliran co-current. Yang bawah kita sebut sebagai counter current flow atau aliran counter current. Ya, bedanya apa? Nah, bedanya adalah arahnya. Kalau pada co-current flow di atas kita lihat fluida panas digambarkan oleh panah warna merah itu bergerak dari kiri ke kanan. Fluida dingin panah biru juga bergerak dari kiri ke kanan. Artinya, kedua aliran tersebut, aliran panas dan aliran dingin, bergerak ke arah yang sama. Ya. Kalau kita lihat lebih jauh di bagian bawah, counter current flow, itu aliran panas bergerak dari kiri ke kanan, yang ini, sedangkan aliran dingin bergerak dari kanan ke kiri. Jadi, arah aliran panas dan dingin itu berlawanan. Itu kita sebut sebagai counter current flow. Ya. Nah, perbedaan mekanisme perpindahan panasnya seperti apa? Kita lihat. Kalau pada co-current flow, di bagian awal, di sini, di posisi awal, aliran terpanas akan bertemu dengan aliran temperatur terdingin. Ya. Jadi, pada bagian awal ini, yang namanya delta T atau driving force, itu nilainya akan tinggi. Karena aliran panas sedang panas-panasnya, aliran dingin sedang dingin-dinginnya. Ya, artinya delta T-nya akan tinggi. Ya. Nah, seiring perpindahan lokasi semakin ke kanan, maka yang namanya delta T-nya itu akan semakin kecil. Karena aliran panas sudah mulai terdinginkan, aliran dingin sudah mulai terpanaskan. Ya. Nah, di bagian akhir, ini delta T-nya sudah kecil. Ya. Nah, jadi driving force pada aliran co-current itu
cukup ekstrim ya. Di bagian awal yang panas ketemu yang dingin, di bagian tengah-tengah, di bagian akhir itu yang panas udah mulai hangat, yang dingin udah mulai hangat gitu ya. Nah, jadi driving force-nya akan turun. Ya, kalau aliran counter current kita lihat di bagian sebelah kiri sini, fluida panas sedang panas-panasnya. Tapi fluida dingin itu sudah jalan jauh dari kanan, sudah mengambil panas banyak. Jadi delta T-nya sedang-sedang aja. Ya. Di bagian paling kanan kita lihat di sini, fluida dingin tuh sedang dingin-dinginnya. Sedangkan fluida panas ya udah turun juga temperaturnya gitu ya. Jadi driving force-nya ini juga sedang-sedang saja. Jadi pada pola aliran yang counter current itu driving force dari awal sampai akhir itu kurang lebih nilainya akan sama. Ya. Nah, jadi itu digambarkan, di gambar ini pakai tanda panah yang warna kuning. Yang concurrent flow tanda panahnya di awal gede, bold, di akhir itu tanda panahnya kecil, kurus, hampir nggak kelihatan. Nah, sedangkan pada counter current flow itu tanda panahnya itu konstan dari awal sampai akhir, kuning ya kurus enggak, gendut enggak gitu ya, sedang-sedang aja lah, tapi ada terus dengan magnitude atau besaran yang sama. Ya. Nah, jadi kapan harus pakai concurrent flow, kapan harus pakai counter current flow, itu tergantung dari aplikasi kita sebetulnya. Ada aplikasi di mana kita itu tidak mau fluida panas tuh ketemu dengan fluida yang dingin banget, ya. Ada juga aplikasi di mana hal tersebut diperlukan. Nanti kita akan lihat lebih lanjut ya, kapan-kapan aplikasinya, kapan kita sebaiknya pakai concurrent flow, kapan sebaiknya kita pakai counter current flow. Oke. Sebentar ya. Ya betul, slide-nya yang ini. Nah, jadi untuk asumsi perhitungan desain dari HE, kita selalu menganggap bahwa HE kita itu bekerja secara steady state. Ya. Nah, jadi pada perpindahan panas tunak atau steady state tersebut, kita anggap bahwa tidak ada akumulasi panas. Ya, dan juga biasanya kita menganggap bahwa tidak ada panas yang terbuang ke lingkungan. Jadi nggak ada tuh panas yang terbuang ke lingkungan. Oke. Nah, selain itu kita juga menganggap bahwa overall heat transfer coefficient itu konstan sepanjang pipa. Koefisien apa lagi ini? Tentunya Anda akan bertanya. Saya belajar koefisien perpindahan panas konduksi, saya belajar koefisien perpindahan panas konveksi. Kenapa sekarang ada koefisien perpindahan panas keseluruhan? Nah, tadi ingat yang saya sampaikan, bahwa pada kasus heat exchanger, panas itu berpindah tidak melalui single mechanism, tapi campur. Ya, konveksi dulu, konduksi, terus konveksi lagi. Nah, jadi dianggap bahwa kita lebih baik menggunakan yang namanya koefisien perpindahan panas keseluruhan. Ya. Oke. Nanti itu apaan kita akan lihat lebih lanjut, ya. Nah, dasar perancangan dan teori. Jadi, kenapa kita merancang HE atau apa sih tujuan utama dalam perancangan HE? Nah, tujuan utama dalam perancangan HE itu sebetulnya adalah menentukan luas permukaan perpindahan panas yang kita butuhkan. Intinya, HE kita perlu segede apa sih buat operasi yang mau kita lakukan. Ya. Nah, tentunya kita menentukan HE kita mau segede apa, itu ditentukan oleh atau dipengaruhi oleh berapa laju perpindahan panas kita. Berapa driving force temperatur yang kita miliki. Nah, sehingga persamaan yang digunakan untuk perpindahan panas ini adalah Q sama dengan UA delta T Lm. Q panas yang pindah, laju perpindahan panasnya. U adalah koefisien perpindahan panas total. A luas area, seperti biasa. Ini adalah hal yang nanti akan kita cari. Dan delta T Lm adalah beda temperatur rata-rata logaritmik. Apa pula itu ntar dihitung pakai sebuah rumus tertentu. Ya. Nah, kalau misalkan Anda lihat sih, sebenarnya persamaan ini tuh mirip dengan persamaan perpindahan panas yang telah kita pelajari. Contoh, kalau konveksi, Q sama dengan
HA delta T. Ya, konduksi itu Q sama dengan KA delta T per delta L. Mirip bentuknya, yang ini Q sama dengan UA delta T. Sebetulnya begitu ya. Nah, tapi U di sini, delta T di sini, ini nilainya harus kita hitung dulu. Ya. Sekarang kita akan lihat bagaimana tuh cara ngitungnya. Kita lihat dulu bagaimana cara ngitung delta TLM. Ya. Jadi delta, sorry, kepencet. Delta TLM atau beda temperatur rata-rata logaritmik. Log mean temperature difference. Ya. Nah, delta TLM persamaannya adalah ini. Jadi, mau aliran Anda itu co-current, mau aliran Anda counter current, delta TLM-nya kayak gitu persamaannya. Tentunya Anda terus bertanya, delta T2, delta T1 itu yang mana? Kita lihat, ya. Di sebelah kanan ada dua skema atau dua grafik yang menggambarkan perubahan temperatur. Yang sebelah kanan, yang di tengah itu adalah kalau Anda punya kasus alirannya counter current. Beda, arahnya berkebalikan, panas dan dingin. Yang sebelah kanan itu kalau Anda punya co-current. Ya. Nah, pada counter current, Anda gambarkan. Ya, pada counter current, Anda bisa menggambarkan bahwa aliran dingin, ini ya, aliran dingin masuk pada titik sini, lalu meningkat temperaturnya seiring pergerakannya sampai di sini. Temperatur fluida panas masuk pada temperatur tinggi, lalu seiring dia bergerak dalam heat exchanger, temperaturnya akan turun. Karena panasnya kan diserap sama temperatur sama fluida dingin ya. Nah, yang dimaksud dengan delta T1 adalah di sini, delta T2 di sini. Oke. Nah, kalau misalkan Anda punya co-current, ingat pada co-current, temperatur fluida dingin Anda masuk dari sini, lalu dia temperaturnya meningkat sepanjang perjalanan, sedangkan fluida panas masuk dari sini, temperaturnya menurun sepanjang perjalanan. Sehingga Anda akan mendapatkan profil temperatur seperti yang ada di gambar sebelah kanan. Ya. Nah, delta T1-nya, kita pencet lagi. Delta T1-nya bisa Anda lihat. Anda lihat di sini delta T1-nya dan delta T2-nya di sini. Oke. Nah, jadi Anda nanti bisa melihat, bisa menentukan delta T1, delta T2 di mana. Ya, perhatikan apakah Anda mempunyai aliran yang counter current atau aliran yang co-current. Oke, silahkan nanti dilihat lagi. Nah, setelah Anda mengetahui bagaimana profil aliran Anda, berapa beda temperatur, Anda bisa menghitung delta TLM-nya. Oke, dengan persamaan yang ada di sebelah kiri. Nah, berikutnya untuk U atau koefisien perpindahan panas keseluruhan, ini Anda bisa nyatakan atau Anda bisa hitung dengan menggunakan 1 per sigma dari rintangan atau sigma dari hambatan. Anda ingat di kuliah minggu lalu atau 2 minggu lalu telah disampaikan bahwa ketika kita mengatakan ya bahwa Q sama dengan driving force dibagi tahanan, ya. Jadi kalau misalkan Anda punya kasus konveksi, misalnya Q-nya itu sama dengan HA delta T. Maka Anda bisa nyatakan persamaan ini sebagai Q sama dengan delta T dibagi 1 per HA. Ya. Nah, persamaan yang ini dan yang ini kan sama sebenarnya. Cuman susunannya aja diubah. Ya. Nah, maka Anda bisa nyatakan bahwa saat konveksi,
Driving force-nya itu adalah delta T. Driving force-nya delta T, sedangkan hambatannya adalah 1/HA. Ya, jadi hambatan pada konveksi adalah 1/HA. Nah, Anda bisa juga nanti ditentukan hambatan pada saat konduksi itu apa. Ya. Nah, yang dimaksud dengan U atau koefisien perpindahan panas total itu adalah 1 dibagi dengan total hambatan yang Anda miliki. Ya, dalam kasus HE, ini adalah hambatannya itulah hambatan, ini ya, saya kasih ini ya, hambatan dari konveksi ditambah hambatan dari konduksi ditambah hambatan dari konveksi. Itu secara umum. Ya, jika nanti ternyata dalam HE Anda ada fouling, ada deposisi bahan-bahan aneh, itu akan menambah lagi hambatannya. Tapi dalam kasus ideal, HE bersih, semuanya bagus, semuanya operasi dengan baik, maka hambatan Anda adalah hambatan dari konveksi di aliran fluida panas, ditambah konduksi di material stainless steel, di metalnya, ditambah hambatan konveksi di fluida dingin. Ya, oke. Nah, ini menggambarkan yang kita kenal sebagai asas Black sebetulnya ya. Asas Black itu mengatakan bahwa panas yang dikeluarkan sama dengan panas yang diserap. Jadi kalau misalkan Anda punya fluida panas, fluida dingin, panas yang dikeluarkan oleh fluida panas sama dengan panas yang diserap oleh fluida dingin. Ya, panas yang dikeluarkan oleh fluida panas itu akan sama dengan M CP delta T panas. Sedangkan panas yang diserap oleh fluida dingin akan sama dengan M CP delta T dingin. Ya, itu asas Black. Itu bisa Anda gunakan untuk menentukan berapa temperatur fluida dingin keluaran dari HE atau berapa temperatur fluida panas keluaran dari HE. Oke, ini tadi ya tentang perancangan. Nah, ini contoh soal. Oke, jadi saya quickly cek dulu sebentar ke bawah itu semuanya sudah contoh soalnya. Nah, jadi demikianlah materi yang diberikan untuk HE. Selanjutnya, silahkan Anda melakukan latihan soal dulu dipandu oleh kakak kelas. Nanti saya akan kembali mungkin sekitar jam 11 atau 11 lebih. Kalau misalkan kita berdiskusi, ya kita berdiskusi lebih lanjut. Selanjutnya, kalau ada waktu di akhir kuliah kita akan laksanakan kuis. Ya, oke. Apakah Ijal dan Jalil sudah ada di Zoom? Sudah, Ibu. Sudah? Oke, silakan dipandu ya. Saya akan tutup share screen-nya. Silakan dipandu langsung dari laptop Ijal dan laptop Jalil. Ijal dan Jalil ada di kampus atau di rumah? Ada di ruangan, Bu, di lab. Oh, di lab. Mungkin di lab takut berisik. Nanti Ijal sama Jalil di ruangan saya aja mandunya ya. Ngajarnya di ruangan saya, masuk aja. Ya, oke, silakan. Boleh dimulai dari kasus radiasi dulu. Radiasi mungkin satu contoh soal, selanjutnya dilanjutkan dengan kasus-kasus HE ya. Tolong dimantapkan terutama yang HE, itu sangat penting. Oke, terima kasih. Saya off dulu ya. Makasih banyak, Bu. Yuk, mari. Makasih, Bu.